Pater, back to the Bible. Jika kita tidak percaya kepada kebenaran Tuhan yang menyelamatkan manusia, berarti kita percaya kepada dusta iblis yang menipu, menyesatkan, dan membawa kepada kebinasaan yang kekal. Jangan sampai salah Tuhan. Yang kedua, tahukah saudara apa arti Pater? Ini berarti pertempuran atau peperangan. Kami berperang bukan melawan darah dan daging, tetapi berperang melawan pemerintah-pemerintah kegelapan, penghulu-penghulu dunia yang gelap, kuasa-kuasa di udara, dan roh-roh jahat. Jadi, pertempuran atau peperangan ini berhubungan hidup dan mati seseorang. Pater berarti singkatan dari Back to the Bible. Jika saudara tidak mau kembali kepada kebenaran Alkitab, tidak percaya kepada Alkitab yang adalah firman Tuhan, Anda tertipu. Anda akan disesatkan oleh iblis, si pendusta atau penyebar kebohongan. Ya, saudari kita mengatakan, demikian kita dijanjikan Kristen yang penting percaya Yesus selamat. Whatever it takes, apapun dosamu terhapuskan. Gampang gak? Terlalu gampang. Tidak ada syarat dengan apapun. Validasinya rendah. Sulit untuk divalidasi. Berarti, bisa divalidasi tidak, apakah benar atau tidak. Sampai kita meninggal saat di pintu akhirat ternyata itu hanya bukan Yesus. Habis nggak? Tidak. Validasi artinya pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu. Saya hamba akan disclaimer tentang tanggapan ini. Yesus Kristus adalah Tuhan. Cerdaslah dalam beriman dan temukan kebenarannya. Yang keenam, lanjutan daripada yang lalu. Jika saudara disuruh pilih ingin diselamatkan Tuhan sebelum masuk ke neraka atau sesudah ada di neraka, pakailah logika akal sehat. Apakah saudara lebih senang dan mengharapkan penyelamatan Tuhan dari neraka? Ini kebenaran yang berasal dari Tuhan yang Tuhan telah nyatakan. Jika Tuhan mau selamatkan manusia, Dia berusaha mencegah manusia menuju ke neraka. Tuhan akan menasihatinya, menegurnya, memperingatnya berulang-ulang kali, bahkan menghajarnya supaya berbalik dan bertobat. Saudara, jika salah jalan, saudara tersesat, karena jalannya menuju ke neraka. Dan Tuhan Yesus begitu mengasihi saudara, jika saudara mengalami teguran daripadanya atau peringatan daripadanya, berbaliklah. Berbaliklah. Arti kata berbalik berarti bertobatlah. Percayalah hanya Yesus Kristus Tuhan yang sejati. Yang ketujuh, ini yang perlu saudara ketahui. Tidak ada jalan ke surga lewat neraka. Juga sebaliknya, tidak ada jalan ke neraka lewat surga. Sama seperti jika saudara ada di Pulau Jawa, saudara mau ke Medan harus lewat Bali atau mutar dahulu ke Bali, jelas itu salah jalan. Surga dan neraka dua tempat yang berbeda arah dan tujuannya, keduanya saling bertentangan. Yang kedelapan, apakah saudara masih mau bermimpi ada jembatan yang menghubungkan neraka ke surga? Itu dongeng. Itu dongeng. Itu dongeng. Mengapa dongeng? Ini kebenaran yang berasal dari Tuhan yang benar. Surga adanya di atas, neraka adanya di bawah bumi. Jika ada penyelamatan, bukanlah jembatan dari neraka ke surga, tetapi tangga menuju surga. Sebagaimana mimpi Yakub yang melihat tangga ke surga dan malaikat-malaikat Tuhan naik turun. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan semua tangga yang ujungnya sampai di langit. Di atas langit tentunya sorga, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Surga adanya di atas langit, neraka adanya di bawah bumi. Pernahkah mendengar ada jeritan-jeritan atau tangisan di dalam neraka atau di bawah bumi ketika ada seorang yang menggali kedalaman bumi? Ya, jelas.
neraka adanya di bawah bumi. Yang kesembilan, ini juga yang Tuhan nyatakan. Banyak orang tahu tentang Tuhan tetapi tidak kenal Tuhan dengan benar. Tidak kenal siapa Tuhan yang sejati. Sama seperti kita tahu presiden kita siapa namanya tetapi kita tidak kenal. Untuk supaya kita bisa mengenal presiden atau seseorang, kita harus dekat dengannya. Kita harus menjalin hubungan persahabatan yang akrab. Ya, kita mau terus mendekat ataupun kita mau terus bersahabat dengannya sehingga kita bisa mengenal dia secara dekat. Lukas 24 ayat 18. Ini dua orang murid tidak dekat dengan Yesus, bukan 12 murid inti, sehingga wajar saja kalau mereka tidak mengenal Yesus. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Mereka tahu Yesus Nabi. Mereka tahu Yesus mati disalibkan, tetapi mereka tidak tahu kalau Yesus itu Tuhan. Mereka tidak tahu Yesus itu telah bangkit dari antara orang mati. Jadi jelas, tahu sama kenal itu beda. Ya, dua orang murid ini merasa tahu tentang Tuhan, maka dia katakan Yesus itu orang asing. Asing berarti tidak dikenal. Jadi mereka hanya tahu tentang Tuhan tetapi tidak mengenal siapa Yesus yang adalah Tuhan. Yang ke-10, Tuhan bukan hanya maha benar, maha hidup, maha penyelamat, dia juga maha adil. Semua dosa-dosa akan diadili olehnya. 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik atau jahat. Jadi, Tuhan yang benar atau Tuhan yang sejati adalah Tuhan yang menjadi hakim, dan Dia maha adil dalam menghakimi. Dan bukan hanya itu, Tuhan yang maha benar atau Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati itu bukan hanya Tuhan maha hidup, tetapi dia dapat memberikan hidup yang kekal. Yohanes 17 ayat yang kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Tuhan juga yang memberikan manusia hidup yang kekal. Pertanyaannya, apakah Tuhan saudara dapat memberikan hidup yang kekal? Jika tidak dapat, saudaralah yang salah menyembah Tuhan. Saudara beribadah kepada Tuhan yang palsu yang ingin disembah, yaitu iblis, si pendusta. Jadi saya ulang sekali lagi, Tuhan itu Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, bukanlah Tuhan maha benar. Firman-Nya benar, perkataan-Nya benar, tidak ada kebohongan. Bukan hanya juga Tuhan maha hidup, Dia dapat menampakkan diri dan berfirman, berbicara kepada manusia. Dia juga Tuhan maha penyelamat. Hanya Dia yang dapat menyelamatkan manusia. Juru selamat semua manusia. Di dalam Dia ada pengampunan dosa. Dan Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia maha adil. Memang Dia maha kasih, tetapi dosa dan perbuatan kejahatan akan diadili olehnya karena Dia maha adil. Dan bukan hanya itu, Tuhan yang maha hidup, Dia dapat memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang percaya kepadanya. Percayalah kepada Yesus dan saudara akan menerima hidup yang kekal, keselamatan kekal. Jadi jika saudara mengatakan Yesus bukan Tuhan, betul, Yesus bukan Tuhan jika saudara mau binasa. Yesus mengasihimu, Dia menunggumu. Kembalilah kepada jalan yang benar. Back to the Bible.